Berhajatnya manusia kepada kamu merupakan bagian dari nikmat Allah atas kamu. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa mimma yurwa an akhihi al-imam al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma qawluhu, setengah yang diriwayatkan dari saudara Imam Hasan yaitu Al-Husain bin Ali. I'lamu, ketahuilah, anna hawaijan nasi ilaikum min ni'amillahi azza wa jalla alaikum, bahwa berhajatnya manusia kepada kamu merupakan bagian dari nikmat Allah atas kamu. Orang datang kepada kita minta bantu ini, orang datang kepada kita minta hutangi ini, orang datang kepada kita minta pendapat itu, orang datang minta macam-macam kepada kita, itu merupakan nikmat Allah. Bahwa berhajatnya manusia kepada kamu merupakan bagian nikmat Allah atas kamu. Fala tamallun ni'am, jangan kamu bosan dengan nikmat Allah. Fata'uda niqama, maka dia berbalik menjadi bala, dia berbalik menjadi siksa. Wa'lamu, ketahuilah ulihmu, annal ma'rufa yuksibu hamdan wa yu'akibu ajra. Ketahuilah bahwa kebaikan itu mengusahakan pujian dan mengakibatkan pahala. Falau ra'aitumul ma'rufa rajula la ra'aitumuhu rajulan hasanan jamila. Jika engkau melihat kebaikan itu berupa laki-laki, andai kata kebaikan itu macam laki-laki, niscaya kamu lihat dia laki-laki yang bagus, elok, bungas, yasurrun nazirin wa yafuqul alamin, menyenangkan orang yang memandang dan melebihi sekalian alam. Walau ra'aitumul lu'ma rajulan la ra'aitumuhu rajulan mustajamman musawwaha. Jikalau engkau mustamajjan musawwaha, jikalau engkau melihat kejahatan itu seorang laki-laki, niscaya kamu lihat dia laki-laki yang buruk mukanya. Tanfiru minhul qulub, lari daripadanya hati. Wa tughaddu minhul absar, dipajamkan daripadanya mata. Wa man jada sada, siapa yang pemurah dia akan menjadi pemimpin. Wa man bakhila, siapa yang kikir, zalla, dia akan hina. Wa man ta'ajjala li akhihi khairan wajadahu idza qadima alaihi ghada, siapa yang menyegerakan untuk saudaranya kebaikan, dia akan dapati kebaikan itu bila mana dia datang atas saudaranya itu gadan, besok hari. Artinya orang berbuat baik di dalam dunia, dia akan menemui kebaikan itu nantinya di akhirat. Intaha naqlan min aqdil yawaqid al jauhariyah dari Imam Idrus bin Umar al-Habashi nafa'allahu bih. Wa mimma yurwa anil Imam Muhammad bin Hanafiyah, setengah yang diriwayatkan daripada Al-Hikmah daripada Imam Muhammad bin Hanafiyah ibni Ali ibni Abi Thalib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan bahwa setelah wafatnya Siti Fatimah
radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengawini seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah dari kabilah Hanafiyah. Nah, dari perempuan yang bernama Khawlah itu Sayyidina Ali mendapat anak laki-laki, diberi nama Muhammad. Nah, Muhammad ini seringkali disebut dengan Muhammad ibnil Hanafiyah, Muhammad bin Hanafiyah. Padahal bukan bin Hanafiyah, padahal dia anak Sayyidina Ali, cuma ibunya dari keturunan kabilah Hanifiyah. Di bawah disebutkan karena wasi'al ilm, Muhammad bin Hanafiyah ini orangnya luas ilmu pengetahuannya, wari'an, dia sangat wara, aswadal laun, kulitnya hitam, ahadal abtal, salah seorang yang sangat berani, al ashidda fi sadril Islam, pada permulaan Islam, radhiyallahu anhu. Laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu min mu'asyaratihi budda hatta yaj'alallahu lahu minhu farajaw wa makhraja. Bukanlah orang itu disebut punya ilmu hikmah, orang yang tidak bergaul dengan kebaikan, orang yang tidak mendapat dari bergaul kebaikan itu jalannya, sehingga Allah jadikan bagi dia daripada itu kebaikan tadi kelapangan dan jalan keluar. Wakila lahu, dikatakan orang bagi Muhammad ibn al-Hanafiyah, inna abaka yadinnu bil Hasan wal Husain wa yuqaddimuka lil jihad. Ujar orang, wahai Muhammad bin Hanafiyah, Abah Hikam Sayyidina Ali ini tuh menyimpani lawan Hasan dan Husain dan menyuruh engkau, mendahulukan engkau untuk jihad. Berarti kamu jadi sayangi Abah Hikam marahnya. Hasan Husain nggak mau disuruh umpat berperang, ikam menjadi suruh umpat berperang. Faqala radhiyallahu anhu, ujar Muhammad menjawab, Al Hasan wal Husain bimasabati ainaihi. Hasan Husain itu menempati dua mata abahku. Wa ana bimasabati yadai, sedangkan aku menempati dua tangan abahku. Fahuwa yattaqi ainaihi biyadaihi, dan abahku menjaga dua matanya dengan dua tangannya. Wa kataba ilaihi al-Hajjaj yatahaddaduhu wa yatawa'aduhu, menulis surat kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah oleh Hajjaj, raja yang sangat zalim, yang suka membunuh orang-orang baik. Mengancam, menggertak dengan Muhammad bin Hanafiyah dalam suratnya. Fakataba ilaih, maka Muhammad bin Hanafiyah pun menjawab, Inna lillahi azza wa jalla salasami'atin wa sittina nazratan ila khalqihi kulla laylah. Sesungguhnya Allah 360 kali memandang kepada makhluknya dalam semalam. Wa ana arju ayyan zurallah ilayya nazratan. Aku berharap bahwa Allah memandang kepadaku sekali barang yamna'uni biha minka, yang bisa mencegahkan aku dengan pandangan Allah itu minka, dari kejahatan engkau. Intah. Wa min dzalik, setengah yang demikian, ma yurwa, yang diriwayatkan anil Imam Ali Zainul Abidin ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala, ujar Imam Ali Zainul Abidin, la tashabanna khamsatan wa la turafikhum fi tarik. Jangan kamu bakawan lawan 5 orang ini, jangan bersama-samainya di satu perjalanan. Bakawan jangan, baimbainya musafir jangan. Yang pertama, la tashab fasiqa, jangan engkau bakawan orang fasik. Orang fasik lawan Allah Ta'ala haja wani, apalagi lawan kita.
Fa innahu yabi'uka bi aklatin pamadunaha. Orang fasik itu bisa menjual engkau dengan sekali makan atau kurang. Kila dikata orang, wa madunaha, apa kurangnya dari sekali makan? Qala yatma'u biha wa la yanaluha. Dia tamak pada sekali makan itu dan dia tidak mencapainya. Artinya jangan bakawan orang fasik itu bisa menjual engkau dengan harga yang sangat murah. Amunnya kada menjual engkau, nya kepingin menjual engkau. Yang kedua, wala bakhila, jangan bakawan orang bakhil. Fa innahu yaqta'u bika ahwaja ma takunu ilai. Orang bakhil itu memutuskan dengan engkau sesuatu yang kamu sangat berhajat kepadanya. Kita tuh sangat perlu kepada itu, diambilnya. Nah itu bakawan dengan orang yang bakhil. Wala kadzaban, jangan bakawan orang yang suka berbohong. Fa innahu bimanzilatis sarab. Itu berkawan orang yang berbohong itu sama dengan butuh ari. Butuh ari itu yang jauh-jauh putih kayak banyu, datangnya lain banyu. Itu orang berjalan di hutan-hutan, di padang pasir, jauh kelihatan kayak pemutih kayak banyu, datangnya kalian lain banyu. Nah, sarab itu yub'idu minkal qarib, menjauhkan dari engkau yang dekat, wa yuqarribu minkal ba'id, mendekatkan dari engkau yang jauh. Wala ahmak, jangan bakawan orang nang bodoh. Fa innahu yuridu ayyam ba'aka, dia bermaksud memberi manfaat lawan engkau, fayadurruka, maka dia bisa memudaratkan akan engkau. Walakati arahim, jangan bakawan lawan orang nang memutus hubungan keluarga. Jangan bakawan lawan orang nang kada betaguran lawan kuitan. Jangan bakawan orang nang kada betaguran lawan dang sanak. Jangan bakawan lawan orang nang kada betaguran lawan marina, sepupu, anak kamanakan. Jangan bakawan itu. Sebabnya apa? Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Aku menjumpai dia dilaknat di dalam kitab Allah bi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Kita semutur lawannya, semutur lawan orang nang dikutuk oleh Allah. Kita sakamar lawannya, sakamar lawan orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, termasuk kalam daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, dhalla man laisa lahu hakimun yurshiduh. Sesat orang yang tidak ada baginya guru yang membimbingnya. Hidup kalau dia membimbing pasti akan tersesat. Dhalla man laisa lahu hakimun yurshiduh. Wa dhalla man laisa lahu safihun ya'duduh. Hina orang yang tidak ada baginya orang yang bodoh yang mendukung dia. Wa minhu, termasuk lagi perkataan Imam Ali Zainal Abidin, arba'un zulluhunna zullun. Ada 4 yang kehinaannya itu adalah hina. Al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan macam apa haratnya, hebatnya, tetap masih hina kalau dibanding dengan laki-laki. Walau Maryamah, sekalipun Siti Maryam. Yang kedua, wadainu, hutang. Walau dirhaman, sekalipun sedirham. Kita ada bisi hutang sadirhamnya lawan orang, tetap kita merasa hina. Wal ghurbatu, terasing atau diasingkan, dikucilkan, kita akan terhina walau lailatan, sekalipun semalaman. Wasu'alu, dan bertanya, walau sekalipun yang ditakunakan kaifat tarik, bagaimana jalan, kita akan menjadi orang yang hina. Kita bermotor misalnya, kada tahu jalan di mana rumah si Ano, kada tahu. Kita ini orang sugih bisa motor. Ada tukang warung nang tahu,
Kita turun pada motor, duduk, assalamualaikum, betakun lah, nah, pina lamah lembut kita mau lah sebagai takun badakan orang di mana rumah si Anu, di Anu jadinya. Dengan adanya kita betakun itu, kita akan zulun, mendapat satu kehinaan. Wasu'al walau kaifat tarik. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladzi kana bil ansi nutfatan madhirah. Aku heran orang nang sombong nang angkuh padahal dahulunya dia merupakan air mani yang kotor. Summa yakunu ghadan jifatan kadirah, kemudian dia besok akan menjadi bangkai yang kotor pula. Wa ajibtu kullal ujbi, dan aku aneh, sangat aneh, liman syakka billah azza wajal, bagi orang yang ragu-ragu pada Allah. Wa huwa yara khalqahu wa ayati, padahal dia melihat ciptaan Allah dan ayat-ayat Allah. Wa ajibtu liman ankara nas'atal akhirah, dan aku aneh bagi orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Wa huwa yara nas'atal ula, sedangkan dia melihat kehidupan dunia. Wa ajibtu, dan aku heran liman amila, bagi orang yang bekerja lidaril pana, untuk kehidupan dunia, wa taraka daral baqa, meninggalkan bekerja untuk kehidupan yang abadi. Wa ajibtu liman yahtami minat ta'am, dan aku heran daripada orang yang menjaga daripada makanan, bepantangan, makan ini kada mau, makan ini kada mau, lima darratihi, karena mudarat. Aku makan ini bisa bahaya, makan ini bisa bahaya. Wa kaifa la yahtami, bagaimana dia tidak berpantangan minaz zambi, daripada dosa, lima arratihi, karena keaibannya itu dosa. Wa qala radhiyallahu anhu innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, Allah menyimpan, menyembunyikan tiga hal dalam tiga sesuatu. Khabba'a ridahu fi ta'atihi, Allah menyimpan kesenangannya, keridaannya dalam taat. Fala tahkiru min ta'atihi syai'a, jangan kamu anggap inting dari taat itu sedikit jua pun. Sekecil apapun taat jangan dianggap remeh. Fala alla ridahu biha, barangkali ridha Allah ada di situ. Wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyati, Allah menyembunyikan kemurkaan dalam maksiat. Fala tahkiru min ma'siyatihi syai'a, jangan kamu anggap inting maksiat kepada Allah sedikit jua pun. Fala'alla sakhatahu biha, barangkali murka Allah ada pada maksiat yang sedikit itu. Wa khabba'a wilayatahu bi khalqih, Allah menyembunyikan kewalian seseorang pada makhluknya. Fala tahkiru min ibadihi ahada, jangan kamu hinakan dari hamba-hamba Allah seorang jua pun. Fala'allahu waliyun lillah, barangkali dia wali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala nafa'allahu bih inna qauman 'abadullaha rahbatan, ada satu kaum di antara manusia yang beribadah kepada Allah karena takut masuk neraka. Fatilka ibadatul abid, itu adalah beribadahnya orang yang budak, orang yang hamba. Wa akharin 'abaduhu ragbatan, ada juga yang lainnya beribadah kepada Allah karena gemar, kepingin surga, kepingin kenikmatan. Fatilka ibadatut tujar, itu adalah ibadahnya orang pedagang. Wa qauman 'abadullaha syukra, ada kaum yang beribadah kepada Allah karena syukur. Fatilka ibadatul ahrar, itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Itulah ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.